Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi Mega Suara, kembali kita bertemu dalam Info Gunadarma. Acara ini disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara News Network: Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Saat ini, pagi hari ini saya sudah bersama Dr. Edi Prihantoro, SSMIKOM MMSI. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah, tetap semangat dan kreatif. Ini adalah puasa kedua kita Pak Edi. Ya, siap. Perkuliahan di ini ada pengaruhnya sistem belajar mengajar selama yang kedua ini? Masih sama ya. Iya. Ada ngantuk-ngantuknya nggak Pak Edi? Biasa aja. Kalau ketika ngajar ya, dosen itu kalau ngajar mungkin ngantuk-ngantuk gitu ya. Mungkin kita sedikit lebih kreatif karena memang kondisinya, apalagi kalau jam siang ya, kondisi sudah menurun ya, kita harus kreatif dengan bercanda dan sebagainya sehingga mahasiswa tetap ada. Pasti ada yang tidur ya. Moga-moga tidak. Ada aja pasti yang tidur. Moga-moga tidak itu. Nggak boleh ya. Yeah. Ada dia mahasiswaku, saudara-saudaraku, jangan tidur ya kalau lagi kuliah ya. Oke, Pak Edi, kita pagi hari ini di Info Gunadarma. Anda juga yang ingin ikut bergabung, boleh melalui 0811 112 1008 ya. Ada Pak Edi Prihantoro, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Pak Edi, mengapa sih bidang komunikasi saat ini memang lagi booming, yeah. Populer-populernya Pak Edi? Baik, izin menyapa pemirsa dulu ya, siap. Bang Ilham ya. Selamat pagi sahabat Radio Mega Suara yang ada di Bogor, Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Serang, Yogyakarta, dan Kulon Progo. Ya, salam sehat selalu dan tetap semangat dan juga tetap kreatif gitu ya. Yeah. Nah, Bapak Ibu dan seluruh sahabat Mega Suara, mungkin saya ingin memulai diskusi kita ya, itu terkait dengan kondisi yang sekarang ada ya, bahwa memang COVID ini berdampak luas kepada masyarakat gitu ya. Dan kita tetap berusaha lah untuk bagaimana memberikan yang terbaik atau melaksanakan yang terbaik untuk kita semua sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing ya. Termasuk juga bagaimana kalau kita bicara mengenai komunikasi, tentu penting kiranya bagaimana pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan COVID ini. Karena kan kalau kita lihat sekarang nih Bang Ilham, bahwa keluarlah beberapa aturan pemerintah ataupun larangan untuk mudik. Nah, ini juga menjadi satu fenomena yang menarik di masyarakat. Ya, yang semula sudah merencanakan ingin mudik juga harus menahan diri untuk tahun ini tidak bisa mudik kembali. Sebenarnya tujuannya baik gitu kan. Bagaimana pemerintah berusaha untuk membatasi penyebaran COVID-19 ini ke daerah-daerah ataupun seluruh Indonesia gitu. Ya, walaupun mungkin beberapa daerah sudah zona hijau, tapi kita belum tahu juga apakah zona hijau itu karena yang tes tidak banyak atau bagaimana gitu kan. Nah, ini penting sekali dari sisi komunikasi, peranan media. Ya, bagaimana kita harus mengkomunikasikan pesan tersebut dengan baik. Ya kan, kepada masyarakat ya, dengan berbagai macam platform media, sehingga seluruh masyarakat memahami alasan pemerintah mengeluarkan aturan itu ya, termasuk juga harus mentaati protokol kesehatan ya. Walaupun kita saat ini sedang di di Radio Mega Suara, sedang talkshow, tapi juga kita mentaati protokol kesehatan yang ada. Nah, artinya bahwa kalau
himbauan-himbauan dari pemerintah tadi disampaikan melalui berbagai platform media dengan baik, ya dengan bahasa yang tepat, saya rasa masyarakat juga akan memahami sih apa kekhawatiran pemerintah, karena terus terang ini korelasinya adalah kalau COVID ini menyebar luas, tentu secara ekonomi juga akan berdampak, Bang Ilham ya. Dan itu pemerintah juga akan semakin berat untuk menopang kehidupan masyarakat. Jadi yang sudah baik jangan dibikin tambah buruk gitu, intinya. Betul kan sekali. Gitu ya. Nah, ini tugasnya siapa Pak Edi kalau dari kacamata Pak Edi yang menjelaskan ini? Kita punya platform media. Nah, pemerintah ini apakah memang langsung pemerintah ataukah kitanya yang mengemas? Nah, itu yang lebih baik seperti apa, Pak Edi? Iya, jadi beberapa diskusi kami sebelumnya ataupun beberapa kali kami diskusi dari bidang komunikasi, tentunya memang barangkali ada yang sedikit kurang tepat gitu kan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kenapa sih masyarakat kok masih banyak yang tidak taat protokol kesehatan ya? Kami melihat bahwa mungkin pesan yang disampaikan itu walaupun sudah menggunakan berbagai platform media, tetapi mungkin pendekatan kearifan lokalnya kurang gitu kan, sehingga misalnya katakanlah di Bogor ya, mungkin akan lebih tepat dengan bahasa Sunda kali seperti itu, sehingga masyarakat merasa ya inilah bahasa saya gitu kan, sehingga mereka dengan sukarela akan mencoba mengikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Dan juga mungkin disampaikan dengan komedi ataupun dengan kartun barangkali, yang mungkin itu akan masyarakat akan lebih nyaman dan lebih mudah mengikuti apa yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Nah, kemudian terkait dengan media juga, sahabat Mega Suara, bahwa kebiasaan menggunakan media ini merupakan kebiasaan yang baik sebetulnya ya, karena seseorang akan mendapatkan pengalaman baru, informasi baru, berita baru gitu ya. Misalnya juga terkait dengan perkembangan COVID ataupun larangan mudik dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, ini dari sisi kami mencoba mengingatkan, karena dari sisi komunikasi harus hati-hati di dalam memanfaatkan media ini. Mengapa kita harus hati-hati dan bijak dalam menggunakan media? Karena jangan kita yang tergantung dengan media ya, tetapi kita harus mampu menggunakan media. Kitalah yang mengendalikan penggunaan media, jangan terbalik gitu kan, sehingga dampak yang timbul adalah kita tidak tergantung dengan media. Nah, ini menarik sekali Bang Ilham, karena beberapa atau 1 tahun terakhir lah ya, ketika COVID berlangsung ini kan pembelajaran semua melalui media. Nah, tentu ini terkait dengan penggunaan media itu kita agak sulit untuk membatasi anak-anak ataupun generasi muda yang mungkin semula terutama anak-anak yang bisa dibatasi dengan ketika mereka sekolah tidak boleh menggunakan gadget dan sebagainya. Tapi sekarang tidak bisa. Harus dari pagi sudah pegang handphone, pegang media sosial. Karena apa ya? Karena memang pembelajarannya melalui itu. Nah, ini agak kesulitan. Ini PR buat kita sebagai orang tua juga untuk bagaimana memberikan edukasi kepada generasi muda ataupun anak-anak yang ada di rumah yang sedang melaksanakan pembelajaran online, termasuk juga mahasiswa gitu kan. Mahasiswa mungkin akan sedikit atau mungkin lebih banyak lepas gitu ya, sehingga banyak yang kemudian melupakan tugas-tugas karena mungkin asik dengan gadget dan sebagainya gitu. Free Fire terus mainan-mainan itu ya. Tapi Pak Edi, kalau dilihat sebenarnya kalau Gunadarma sudah lama menggunakan teknologi informasi ini. Betul. Perkuliahan juga sudah sering, jadi sebenarnya terlalu tidak masalah. Nah, cuman sekarang yang di luar itu, termasuk adik-adik kita yang masih SMA, kemudian SD. Nah, itu yang pagi-pagi justru selama ini mereka larang, tapi kok sekarang dibebaskan. Nah, itu kan. Nah, tinggal ngontrolnya aja ini Pak Edi. Sebenarnya. Iya, ini menjadi dilema bagi orang tua ya, karena banyak juga riset dari para mahasiswa yang mencoba meriset anak-anak SMA pun, itu juga dampaknya sangat luar biasa terkait dengan penggunaan media sosial ataupun gadget selama pandemik gitu kan. Jadi apalagi kita bicara mengenai prestasi gitu kan ya, mungkin banyak mereka yang ya itu tadi menjadi lupa dengan tugas utamanya gitu kan. Nah, kemudian sahabat Mega Suara, saya juga mengingatkan bahwa
di dalam penggunaan media sosial ini mungkin saat ini kita lebih lebih hati-hati gitu kan. Jadi jangan sampai sudah kondisi seperti sekarang ini kemudian kita ikut menyebarkan hoax gitu kan. Banyak kan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mendistribusikan hoax di mana-mana. Ya, mungkin sebagian masyarakat ingin mendapatkan ketenangan gitu kan. Satu sisi ataupun kelompok masyarakat lain berusaha mengacaukan dengan mendistribusikan pesan-pesan yang hoax tadi. Nah, ini saya hanya berpesan kepada para sahabat Mega Suara bahwa hati-hati di dalam menggunakan media, mendistribusikan pesan. Kita harus cek dulu apakah pesan yang akan kita share itu sudah benar gitu kan ya. Termasuk misalnya kayak ada larangan mudik ternyata dibatalkan misalnya. Nah, kita harus cek dulu benar nggak seperti itu. Ya, jadi jangan sampai begitu kita memang semangatnya ingin mudik, begitu ada pesan hoax seperti itu kemudian kita langsung kita sebarkan. Nah, itu hati-hati sekali karena nanti bisa berdampak tidak baik kepada kita. Apalagi pemerintah sudah mengatur ada undang-undang IT ya, informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008 dan diperbarui tahun 2016 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia. Nah, ini sangat jelas bahwa misalnya sahabat Mega Suara baru memberikan komentar atau mau mendistribusikan pesan itu harus hati-hati ya, walaupun apalagi yang sifatnya hoax atau hate speech ya, ataupun ucapan kebencian itu juga nggak boleh atau emosional di dalam memberikan komentar karena rekam jejak digital kita terus ada dan itu tidak akan hilang jejak digital kita. Nah, kalau misalnya nanti apa yang kita ucapkan, apa yang kita distribusikan tuh ada konten yang mungkin sifatnya sara ya, itu nanti kita akan mendapatkan sanksi karena polisi cyber juga terus melihat ini kan, kalau misalnya ada memang yang siapa dia tracking ternyata kita termasuk, maka kita akan dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Walaupun itu di dalam grup sendiri ya? Iya, betul. Karena ya itu pemirsa sahabat Mega Suara harus tahu bahwa jejak digital kita itu ya kita bisa dilacak gitu kan oleh pihak terkait seandainya memang kita ada kesalahan di dalam menuliskan sesuatu. Ya, jadi jangan sampai ini grup-grup kita sendiri, WA sendiri gitu kan, habis itu saya hapus, kan nggak ada masalah, nggak, karena itu akan ada terus, jejak digital ada terus gitu, seperti itu Mas Bang Ilham. Jadi intinya bahwa kita harus bijak, kata kuncinya itu, betul. Bijak ya dalam penggunaan media massa kita ini, ya artinya platformnya memang banyak gitu. Nah, sekarang pentingnya adalah kita melihat media mainstream. Nah, dalam hal ini kita punya UGTV. Ya Pak, ini Pak Edi Pri. Jadi kita sebaik-baiknya ya, bukan sebaik-baiknya, artinya ada baiknya penyaringan kita ini yang kita lakukan ini jangan sampai kita terkena tadi kayak undang-undang ITE itu gitu ya. Untuk memperoleh informasi ada baiknya dari media mainstream ketimbang kita hanya melihat tayangan atau bahkan berita bentuknya. Berita telah diputuskan oleh pemerintah dibatalkan untuk itu tadi kata Pak Edi mudik tahun ini dibatalkan, berita berdasarkan ini kita sebar. Nah, kan lebih baik kita melihatnya dari media-media betul Bang mainstream yang ada sekarang ini. Sahabat Mega Suara, jadi saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Ilham tadi bahwa ketika kita mendapatkan berita yang kita sendiri tidak yakin, kita bisa cross-check melalui cek fakta atau juga melihat kembali kepada media mainstream. Karena media mainstream ini adalah media yang punya institusi. Ya, artinya ini pasti ada pertanggungjawaban lah ketika sebuah media itu akan mengeluarkan sebuah berita ataupun informasi yang lain. Makanya kan di awal COVID pun banyak masyarakat yang kemudian lari ke televisi, lari ke radio ya untuk melihat apakah benar apa yang disampaikan oleh pemerintah
ataupun pesan yang mereka terima apakah benar seperti itu. Artinya ada keinginan masyarakat untuk mencoba melihat cross-check data itu ke media mainstream ataupun media massa versi online. Nah itu sekarang mereka lakukan karena takutnya itu yang dibaca adalah hoax gitu loh. Nah, Bang Ilham. betul, jangan sampai kita kena hoax. Nah, kita nanti akan berbincang mengenai media mainstream kita. Salah satu kita ada UGTV dan sebagainya, nanti akan kita bahas. Dan untuk Anda yang pagi hari ini juga ingin bertanya, ingin sharing, baik itu Anda yang ada di Serang, Sukabumi, kemudian juga di Indramayu, Kuningan, Kulon Progo maupun Kota Perak, Yogyakarta, silakan bergabung melalui 0811 1121 008 Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma, kita masih bersama Bapak Edi Prianto. Beliau adalah Kepala Program Studi Magister ya, Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Untuk Anda sahabat Mega Suara ataupun kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo yang ingin ikut bergabung pagi hari ini, silakan melalui WhatsApp kita 0811 112 1008. Karena kita sedang berbincang mengenai ilmu komunikasi ini sangat penting sekali. Jadi bukan hanya Anda yang memang menggeluti masalah perkomunikasian, tapi kita sehari-hari tetap menggunakan. Betul. Ilmu ini ada dipakai kapan saja, di mana saja. Dan termasuk nanti jangan salah, Anda yang juga punya HP, nah ini kan udah pasti untuk berkomunikasi, ya, gadget dan lain sebagainya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi Pri, jangan sampai kita malah terjebak dengan hal-hal negatif, konten-konten negatif yang ada di media massa ini, ya, atau media sosial. Nah, khususnya untuk Anda yang sekarang harus melakukan check and recheck, ya, ini check and recheck juga sebelum Anda menyebarkan informasi-informasi. Jangan sampai justru Anda mau ditangkap. Berat undang-undang ITE itu, ya. Penyebar hoax itu juga gampang sekali ditelusuri oleh polisi cyber kita. Iya, ya? Itu tidak pandang bulu. Siapapun, termasuk juga public figure pun kena gitu. Nah, iya. Kan kita sudah saksikan bersama ya beberapa kali itu. Nah, ini jangan sampai kita salah ya dalam hal ini. Nah, ini mumpung ada ahlinya, silakan Anda yang mungkin ingin bertanya juga boleh di 0811 1121 08108 ya. Nah, kita sekarang tadi sempat berbincang mengenai manfaat media secara umum, kemudian kembalilah kepada untuk cek recheck terutama untuk Anda memperoleh informasi, dapatkanlah juga dari informasi-informasi yang benar, yaitu dengan platform yang jelas. Ya, media mainstream yang ada sekarang, TV, radio dan lain sebagainya. Gimana Pak Edi melihat ini, Pak Edi? Ya, betul sekali ya, sahabat Mega Suara. Jadi kami ingatkan untuk seandainya Anda mendapatkan atau mendapatkan pesan ataupun informasi dari media sosial, nah ini sebaiknya di cross check ke beberapa platform media, terutama media mainstream, karena dia punya institusi media, tentu dia akan lebih bertanggung jawab ketika menyampaikan sebuah informasi, karena kan ada institusinya lah gitu, seperti itu. Nah, mungkin untuk saat ini barangkali kita agak sejuk ini Bang, karena di awal puasa nih informasi yang muncul di media sosial kita semuanya kan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, itu konten yang sangat luar biasa dan menyejukkan gitu kan. Nah, dibandingkan mungkin sebelumnya yang berbagai macam konten yang berseliweran di media sosial itu kan buru-buru membuat tenang ya, bahkan kadang membuat panik, masyarakat sudah panik ditambah panik lagi gitu kan. Nah, itu sebaiknya kami menghimbau untuk ya yang disebarkan adalah konten-konten yang menyejukkan, menenangkan masyarakat ya, sehingga kita semua menjadi tenang gitu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Ya.
Jadi jangan sampai kita malah ikut-ikutan. Iya. Bahkan ya menjadi ikut-ikutan penyebar gitu. Ya, makanya kan kita ada gerakan literasi media itu, Bang. Jadi kita ingin membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di level manapun gitu ya, untuk bagaimana memanfaatkan media itu dengan bijak gitu kan. Jadi jangan sampai justru kita yang kemudian dimanfaatkan oleh media dalam tanda kutip, tapi kitalah yang harus bisa mengendalikan penggunaan media itu sendiri. Nah, itu mungkin yang sahabat Mega Suara, terutama adik-adik SMA ini yang yang sedang senang-senangnya menggunakan media sosial harus hati-hati. Dan kalau memang nanti pengen atau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan komunikasi, masuklah Universitas Gunadarma di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, itu dia. Iya. Nah, ini tentang kita juga memanfaatkan, intinya begitu. Kita punya UGTV yang bisa dimanfaatkan untuk justru program pembelajaran. Betul sekali. Nah, ini seperti apa Pak Edi? Ya, baik, sahabat Mega Suara, mungkin saya sebelum ke UGTV saya sampaikan dulu bahwa pada saat ini Universitas Gunadarma menyelenggarakan pembelajaran dengan cara virtual class karena memang tidak memungkinkan atau secara daring ya, karena tidak memungkinkan dilaksanakan secara luring gitu kan, karena memang kita taat dengan aturan gitu kan dari pemerintah, sehingga ketika belum memungkinkan untuk diadakan secara tatap muka, maka pilihannya adalah daring. Nah, namun ini sesuai dengan kebijakan yang Gunadarma yang diambil dari ataupun berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan tertanggal 9 Maret 2020. Nah, kemudian untuk pembelajaran Gunadarma sendiri saat ini kita menggunakan 7 Vicon video conference dan 7 Vclass ya, virtual class. Nah, ini diharapkan bahwa dosen dan mahasiswa bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Jadi 7 Vicon itu melalui Zoom, Cloud Meeting ataupun Gmeet ya. Jadi mahasiswa bisa bertatap muka langsung dengan dosennya dalam pembelajaran ini. Kemudian 7 pakai virtual class. Nah, kalau virtual class ini Bang Ilham, kita justru sudah sangat lama sudah memiliki virtual class ini. Kita dari tahun 2008 tuh kita sudah punya virtual class. Namun saat itu ataupun dilaksanakan hanya sebagai suplemen ya. Jadi 3 kali dalam 1 semester itu bisa dimanfaatkan untuk virtual class. Nah, artinya dosen dan mahasiswa itu sebenarnya sudah siap, sudah tahu lah bagaimana penggunaan virtual class, sehingga ketika COVID ini diperlakukan pembelajaran dengan virtual class, jadi baik dosen ataupun mahasiswa sudah tidak ada masalah gitu. Ya sudah lancar lah gitu. Ya, dan kemudian tadi pertanyaan Bang Ilham terkait dengan UGTV. Nah, ya kita alhamdulillah ketika pembelajaran daring itu kemudian kita punya UGTV. Jadi kita bisa membuat berbagai program acara yang tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat atau komunitas ataupun mahasiswa ya di dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga bisa untuk pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Ya, misalnya kita punya tim teaching ini yang dilaksanakan di UGTV, yang di dalamnya kita mengajarkan 8 mata kuliah unggulan. Yang mungkin saya sampaikan bahwa yang pertama adalah kelompok teknologi dan rekayasa. Nah, di sini ada mata kuliah teknologi kecerdasan artifisial, kemudian komputansi big data, terapan teori graf, dan robotika cerdas. Ini yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua di sosial humaniora, ini ada digital citizenship. Yang kedua, social networking dan analisis data. Ini kebetulan PIC-nya saya, kalau social networking dan analisis data. Kemudian, science data dan analisis big data. Dan yang keempat adalah kecerdasan artifisial dan masyarakat. Nah, ini kebetulan sahabat Mega Suara, Gunadarma sudah terus mengembangkan diri ya, walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang. Kita mengadakan satu superkomputer, yaitu DGX1 dan DGX-E100 ya. Jadi itu yang sekarang sudah diadakan di Gunadarma, dan ini mendukung pembelajaran tim teaching Bang Ilham ya. Jadi misalnya kayak social networking dan analisis data yang kebetulan saya PIC-nya. Nah, itu bagaimana kita meng-crawling data. Kira-kira
data apa saja sih yang ada di media saat ini, atau yang banyak dicari orang itu apa. Nah, nanti itu kita bisa ajarkan kepada para mahasiswa, teorinya ada, kemudian prakteknya kita menggunakan superkomputer itu, dan itu luar biasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kita dapat data yang banyak sekali, dan itu tentu bisa bermanfaat untuk macam-macam ya. Terutama yang kita bahas adalah untuk pembelajaran, misalnya untuk riset terkait dengan media ataupun berita-berita di media sosial, itu kita sangat diuntungkan orang-orang komunikasi untuk melakukan riset terkait dengan itu, big data tersebut gitu. Nah, ini kita berterima kasih karena di tengah pandemi ini Gunadarma di samping punya UGTV tadi juga punya superkomputer yang juga canggih bisa banget digunakan. Itu cuma 2 ya di Indonesia, di perguruan tinggi yang menggunakannya. Iya, betul. Yeah. Nah, ini dan sahabat Mega Suara, dengan pembelajaran menggunakan UGTV ini diharapkan mahasiswa di rumah itu kan atau bisa menyaksikan melalui UGTV pembelajaran yang dilakukan, dan tentunya kita juga sudah meng-create sebuah materi pembelajaran yang menarik dengan gambar, dengan video ya, yang sehingga mahasiswa itu belajar dengan nyaman gitu Bang. Iya. Ya, kita melihat televisi tapi sambil belajar gitu. Nah, nanti untuk penugasannya mereka masuk ke V-Class. Jadi setelah pembelajaran di UGTV, kemudian mereka ada tugas, karena kan takutnya mahasiswa itu ya sekedar lewat saja gitu, tapi tidak memperhatikan, sehingga kita arahkan untuk mengerjakan tugas di akhir perkuliahan. Yeah. Nah, itu masuk ke V-Class, mereka mengerjakan dulu, nanti di-upload melalui V-Class, sehingga kita sebagai dosen bisa melihat bagaimana respon dari mahasiswa, bagaimana pembelajaran yang diikuti dengan cara mengerjakan tugas. Itu kan untuk melihat respon sebenarnya dari mahasiswa. Dan penguasaan mahasiswa terkait dengan materi tersebut. Ya. Itu. Bang. Jangan cuman nonton aja, menyaksikan saja gitu. Betul, tapi bobo malah gitu. Pak, ini sebelum kita lanjutkan ada yang bertanya justru dari Yogyakarta ini. Ya. Masuk di 0811112108. Selamat pagi, Bung. Izin bertanya, di Fakultas Ilmu Komunikasi ini apakah ada mata kuliah jurnalistik, di mana saat ini media online banyak sekali yang tidak menjalankan metode jurnalistik, diawali dari penulisan judul berita, kadang tidak mengindahkan kaidah bahasa yang baku, dan kalau wartawan itu menulis berita hoax masih bisa berlindung dari Dewan Pers. Nah, kalau kita individu maka bisa langsung masuk penjara. Jadi tidak bisa berlindung dan lain sebagainya. Dari Rizky di Yogyakarta. Terima kasih Rizky di Yogyakarta. Pak Edi, silakan. Ya, jadi Mas Rizky di Yogyakarta. Jadi ada mata kuliah jurnalistik ya, karena memang itu kan dasar kita berkomunikasi ya. Kalau kita nanti masuk ke media kan tentu itu harus dikuasai. Nah, memang ada agak berbeda nih Mas Rizky. Jurnalistik masa media mainstream dengan jurnalistik media online sekarang gitu kan, karena memang dituntut dengan kecepatan yang harus lebih cepat dibandingkan media mainstream, maka memang karakteristiknya berbeda, sehingga kadang-kadang tidak memenuhi unsur 5W1H gitu. Itu rata-rata media online sekarang tidak menggunakan itu secara lengkap gitu kan, karena memang dituntut kecepatan berita gitu. Nah, ini tentu berbeda, tetapi kita juga akan mencoba memberikan pembelajaran kepada para mahasiswa yang nantinya mereka akan terjun di dunia jurnalistik, bahwa tetap harus mematuhi kaidah-kaidah itu ya, sehingga masyarakat tidak menjadi bingung ketika membaca berita yang kita tuliskan. Ya, jadi tetap harus hati-hati, apalagi kalau kita ini adalah masyarakat umum yang mungkin awam dengan bahasa ini, tentu kita harus lebih hati-hati di dalam menuliskan sesuatu. Kan kita tidak tahu nih Bang, yang apalagi di media sosial kan, kita tidak tahu siapa yang menulis berita itu. Ya kan? Dia bisa menuliskan di bawahnya mengatasnamakan siapa, tapi kan kita tidak bisa cross check apakah memang yang bersangkutan ini adalah, katakanlah di situ dia menuliskan seorang profesor barangkali. Tapi kan kita tidak bisa memastikan apakah itu benar profesor atau tidak gitu. Nah, itu juga menjadi satu hal yang perlu kita sikapi dengan bijaksana, harus hati-hati. Ya, seperti itu Mas Rizky. Ya, itu kira-kira Mas Rizky ya. Kita tetap ada. Jadi tetap harus belajar. Dan seperti tadi Mas Rizky sendiri menyadari di Jogja bahwa kalau kita
teman-teman wartawan itu punya kode etiknya, sehingga insya Allah tidak akan lari kemana-mana. Betul. Dan ketika ada permasalahan pun bisa ada undang-undang pers dan lain sebagainya melindungi, sehingga ada hak jawab dan lain sebagainya. Tapi kalau individu, nah ini yang harus dipelajari oleh kita semua. Makanya masuk ilmu komunikasi Gunadarma. Betul, masuk ke Gunadarma. Untuk Jogja, teman-teman yang dari Jogja gitu ya misalnya, di kampus sini pendaftaran masih bisa lewat ini ya, online semuanya ya. Bisa online. Nanti kita bahas khusus mengenai pendaftaran ya. Baik, Gitu kira-kira Mas Rizky di Jogja. Terima kasih ya, salam untuk teman-teman di Jogja semua. Kemudian kita lanjutkan kembali tadi perbincangan kita mengenai manfaat dari UGTV, kemudian penggunaan Vclass, kemudian juga Vicon dan lain sebagainya. Jadi keunggulan UG ya dalam sarana dan prasarana. Jadi di samping kita memiliki fasilitas IT yang memang base kita adalah IT, kita juga yang terbaru memiliki UGTV yang bisa kita manfaatkan, kita bisa optimalkan saat pembelajaran daring sekarang. Nah, sahabat Mega Suara, mungkin saya ingin menambahkan bahwa Universitas Gunadarma ini merupakan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang memiliki fasilitas dan proses pembelajaran berbasis IT ya. Yang tadi saya sudah sampaikan, ada Vclass, kemudian ada Vclass ya terutama kita dari 2008. Kemudian juga ada layanan terhadap mahasiswa. Ini sudah dilakukan secara online juga, sudah lama. Kita punya bak.gunadarma.ac.id. Jadi mahasiswa itu kalau mau ngecek atau layanan informasi itu sangat mudah gitu ya. Mau saya berada di kelas mana, teman-teman saya siapa saja, jadwal kuliahnya kapan, di mana, ruang mana, dan seterusnya semuanya tinggal masuk di bak.gunadarma.ac.id. Kemudian layanan kejurusan masing-masing juga ada. Jadi misalnya mahasiswa komunikasi ingin bertanya mengenai tema tema skripsi ataupun perkuliahan saya, dosennya siapa dan sebagainya, itu bisa melalui jurusan masing-masing. Semuanya sudah ada alamatnya di website Gunadarma ya. Kemudian beberapa layanan lain mahasiswa diakses secara online, misalnya student site ya, staff set, Vclass, dan rangkuman nilai, jadwal kuliah, informasi seminar, workshop ya. Itu semuanya sudah ada secara online. Dan ini Bang Ilham, beberapa kali seminar, webinar dengan beberapa media itu juga menyampaikan bahwa saat ini penting sekali portofolio mahasiswa. Jadi mahasiswa itu atau lulusan itu ketika melamar di sebuah media, ini beberapa media yang pernah satu frame dengan saya itu menyampaikan tidak perlu membawa CV pun nggak masalah. Yang penting Anda punya portofolio online, dilihat dari media sosialnya, dilihat dari blognya atau apalah yang itu. Makanya kami selalu mewajibkan para mahasiswa untuk mengupload tugas-tugas kuliah di media sosial masing-masing, di Instagram barangkali. Silakan diupload di situ untuk menunjukkan siapa Anda. Karena beberapa industri ataupun industri media ataupun perusahaan-perusahaan itu trackingnya melalui media sosialnya. Kalau di situ Anda katakanlah pas wawancara begini, apa yang bisa Anda kuasai dengan CV sebanyak ini, itu akan lebih jelas ketika mereka karya-karyanya itu sudah melihat ditampilkan, portofolionya di media sosialnya. Misalnya katakanlah infografis tentang apa, itu sudah diupload di medsosnya, di Instagram misalnya. Nah itu kan perusahaan akan lebih yakin ya bahwa yang bersangkutan ini sudah bisa bekerja karena punya kualifikasi yang sudah ditampilkan di dalam media sosialnya. Nah itu di Gunadarma kita arahkan ke sana, Bang, gitu. Jadi mereka mahasiswa punya student site yang isinya adalah tugas-tugas kuliah yang harus diupload di sana. Itu menjadi portofolio mereka ketika mereka sudah lulus. Dan itu harapannya adalah perusahaan-perusahaan yang ingin mencari SDM itu larinya ke sana. Gitu kan. Jadi sudah tidak ragulah ketika menerima lulusan dari Universitas Gunadarma. Dan juga
kita punya student chat dan student portfolio mahasiswa yang memiliki kapasitas 100 MB per mahasiswa yang dapat digunakan untuk mengirim email, diskusi, forum, akses dan layanan akademik, student locker dan virtual class itu sendiri. Artinya setiap mahasiswa itu memang sudah ada jatah masing-masing ya untuk mengikuti perkuliahan itu, sehingga diharapkan itu akan memperlancar proses pembelajaran di Gunadarma. Kemudian student portofolio mahasiswa juga berisi rekam jejak digital kegiatan mahasiswa di luar kelas dalam rangka pengembangan soft skill. Nah ini juga penting Bang. Jadi tidak hanya hard skill yang dipelajari di kampus, tapi juga soft skill juga kita akan aktifkan, kita coba dorong untuk dikembangkan kreativitas serta inovasi mahasiswa. Nah ini mahasiswa diarahkan untuk berlatih membuat analisis ya ilmiah terkait dengan bidang komunikasi, misalnya melakukan riset dan menuliskan artikel yang kemudian dipublikasikan ke jurnal ilmiah lokal, nasional maupun internasional. Jadi semua ini adalah menjadi portofolio mahasiswa. Jadi tidak perlulah berlembar-lembar membuat CV, tapi cukup melihat portofolio yang ada di media sosial masing-masing. Dan itu sudah khusus untuk ilmu komunikasi, sudah bekerja sama dengan industri-industri media. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman industri media itu ketika akan menerima, tapi begitu melihat lulusan Gunadarma, dia akan mengklik di media sosialnya atau blog masing-masing. Itu sudah terkumpul. Makanya itu student site itu sangat diperlukan. Betul sekali. Nah, jadi lengkap, sangat lengkap bagi Anda yang mungkin saat ini putra-putrinya sudah kelas 3 nih ya. Kelas 3 SMA. Nah, ini jangan ragu untuk memilih sekali lagi Universitas Gunadarma dalam hal ini ilmu komunikasi. Khususnya ilmu komunikasi. Komunikasi. Ya silakan. Secara umum silakan memilih sendiri ya. Mau komunikasi boleh, mau fakultas yang lain boleh. Ya, nanti kita akan sampaikan juga fakultas-fakultas apa saja yang ada di Universitas Gunadarma dan bagaimana proses untuk mendaftarnya. Ya, setelah ini tetap di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma masih bersama Dr. Edi Prihantoro, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Dan terakhir mungkin ini Pak Edi, kita tadi sudah berbincang banyak mengenai ilmu komunikasi. Sekarang adalah pendaftaran, khusus untuk pendaftaran di Universitas Gunadarma yang khususnya untuk adik-adik kita yang saat ini sebentar lagi sudah akan lulus ya kelas 3 dan harus masuk bangku kuliah. Nah ini gimana? Ya, untuk pendaftaran mahasiswa baru, adik-adik yang sekarang SMA ya, atau SMK ataupun MA, tidak perlu menunggu sampai lulus SMA, SMK atau MA ya. Anda sekarang sudah boleh mulai mendaftar. Kita sudah mulai pembukaan dari Februari kemarin, ya sekarang sedang berlangsung dan kami himbau ataupun kami ajak adik-adik sekalian untuk segera mendaftar. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, tidak perlu datang ke kampus. Tapi kalau misalnya pengen datang ke kampus, sekalian mau lihat kampusnya boleh. Ya, untuk counternya kami tersedia di beberapa lokasi ya. Tetapi kita tetap untuk prosesnya tetap online. Hanya kalau ingin mendaftar, menginginkan informasi tambahan yang lebih meyakinkan barangkali sambil lihat-lihat kampus, adik-adik bisa datang di counter pendaftaran kampus Depok yang di Jalan Margonda, bisa juga di F4, kampus F4 di Jalan Raya Bogor, kemudian bisa juga di Kalimalang, di kampus C1 Kalimalang, kemudian juga bisa di kampus C6 Cikunir, atau juga bisa di Salemba, kampus Universitas Gunadarma Salemba, kampus Universitas Gunadarma Karawaci, serta Cengkareng. Jadi silakan mana yang paling mendekati tempat tinggal sahabat Mega Suara, silakan untuk hadir ke sana untuk meminta informasi atau meyakinkan kira-kira kampusnya ada nggak sih gitu. Tetapi
jika saudara mungkin tidak mau keluar rumah ya, pendaftaran bisa dilakukan secara online. Silakan, gampang kok ya. Jadi silakan Anda membuka web browser ya, Google barangkali, kemudian masukkan keywordnya Universitas Gunadarma, maka Anda akan pertama kali ditampilkan adalah tentang pendaftaran .gunadarma.ac.id. Artinya nanti akan dipandu, kalau sudah diklik di situ, maka adik-adik sekalian akan dipandu untuk ke proses berikutnya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi untuk call centernya juga ada di 1500 158 atau juga di live chatnya. Jadi kalau adik-adik sudah masuk ke web pendaftaran .gunadarma.ac.id/2021, maka otomatis akan dipandu di situ. Ya, misalnya sudah ada alurnya. Calon mahasiswa bisa mulai register, kemudian membayar kalau sudah mau langsung mendaftar ya. Setelah register, kemudian membayar uang pendaftaran itu menggunakan virtual account, jadi bisa langsung membeli secara online, kemudian melengkapi formulir ya, termasuk juga melengkapi syarat rapot ya. Semester 4 dan 5, yaitu yang harus diupload di formulir pendaftaran ya. Kemudian nanti kita akan seleksi berdasarkan nilai rapot tersebut, kemudian kita umumkan, baru kemudian membayar uang kuliah, daftar ulang online, serta menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma. Artinya sangat mudah. Jadi kita tidak perlu datang ke kampus. Kalau Anda masih nyaman di rumah, silakan semuanya dilakukan secara online gitu. Jadi cek langsung, Anda bisa membuka pendaftaran dengan www.pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Oh, harus pakai 2021 ya. Yang sekarang ya. Betul. Nah, itu sangat gampang sekali. Kemudian kampusnya juga tersebar. Tinggal Anda pilih di mana dekat dengan tempat tinggal Anda. Nah, khusus untuk Anda yang berada mungkin di Jogja dan lain sebagainya ya, Kulon Progo, kemudian Indramayu, Sukabumi, Serang, Kuningan ya, yang merasa Anda jauh, tidak usah khawatir karena di sana juga teman-teman bisa, itulah gunanya berteman kan. Jadi artinya bisa nanya di mana tempat yang enak untuk Anda berkuliah, kampusnya seperti apa, kemudian kos-kosannya itu kan juga harus diperhatikan. Biaya hidup juga terjangkau. Biaya hidup juga terjangkau. Di Depok kan masih ya standar ini ya. Betul. Nah itu dia. Sahabat Mega Suara, kemudian kawan Kota Perak dan juga Sana Kadang, perbincangan kita dalam Info Gunadarma. Pak Edi, mungkin ada yang ingin disampaikan bagi sahabat Mega Suara semua? Iya, sekali lagi tidak usah menunggu kelulusan SMA, SMK atau MA, mendaftarlah dari sekarang, mumpung kesempatan terbuka luas, dan marilah bergabung dengan Universitas Gunadarma, masa depan diraih saat ini. Coloring the Global Future. Mantap. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Edi. Pagi hari ini sudah berbincang bersama kita di Info Gunadarma. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Edi, dan juga kepada sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, juga Sana Kadang, Kulon Progo, dan juga kawan Kota Perak yang sudah ikut acara ini. Terima kasih, sampai jumpa pada program berikutnya di Info Gunadarma. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.